ketika kemudian ternyata Allah menjaga Islam, Allah ternyata membiarkan agama-agama yang terdahulu dan ternyata ada yang merusak, yaitu orang-orang yang merubah agama. Nah, siapa yang merubah ini? Itu dimention di banyak sekali ayat sebagai itu orang yang paling zalim, gitu. Nah, salah satunya adlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Kadzib. Wa huwa yud'a ilal Islam. Padahal mereka itu diseru kepada keselamatan, diseru kepada Islam, tetapi mereka kemudian malah merubah ayat-ayat Allah tadi. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang zalim. Nah, ini yang lagi mau kita mention sebetulnya, orang-orang ini. Orang-orang yang mengubah tadi. Orang-orang yang ngerubah. Gitu. Panjang pembahasan kita nih ya. Ya, sebetulnya ujungnya ya kita mau cerita tentang Yahudi dan Nasrani. Balik lagi Bapak ini ya. Kembali lagi kenapa Bapak ini muncul Bapak lagi. ini nggak ada kepalanya. Iya, itu ketutupan juga ya. Kita lanjutin lagi lah. Intinya, inti kisah ceritanya kita lanjut aja. Karena ini kalau diceritain rada ruwet ya. Intinya adalah mereka kita tinggalkan. Itu Babylon yang tadi kita ceritakan di sana, Namrud. Nah, kita mau cerita ada peradaban Mesir. Dan kemudian di sini ada dua nabi. Ya, keturunan daripada Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Mana Ishak, mana Ismail? Ismail bawah. Iya, jelas Ishak yang di atas. Betul. Gitu kan ya. Nah, dari sinilah kemudian ada istilah Bani Arab gitu. Mereka tinggal karena Nabi Ismail sebelumnya bukan orang Arab kan. Betul. Ya, tapi dia kemudian menikah dengan apa tuh yang datang ke situ Bani siapa? Bani Arab. Iya, orang Arab. Iya. Yang karena melihat ada Zam-Zam itu, terus betul. Dia kemudian izin gitu ya sama Siti Hajar untuk kemudian tinggal membangun pemukiman di situ. Dan ibunya Nabi Ismail itu adalah bukan juga dari orang Arab. Betul. Itu dari Mesir. Iya, Bani Kinanah. Bani Kinanah. Orang Mesir. Dari Mesir. Dan ada versi juga yang banyak merebak itu dikatakan dia itu budak. Padahal di versi yang lain yang aku ambil dan itu lebih kuat itu sebetulnya anak rajanya. Dan pemberian berharga. Pemberian daripada anak rajanya kepada Nabi Ibrahim. Nah, di Mesir itu dulu Mesirnya jangan bayangin Firaun jahat kayak yang di-mention di Al-Qur'an ya. Karena masanya belum masa Firaun. Betul. Masanya kings, bukan Pharaoh. Pharaoh. Bacanya apa? Pharaoh. Firaun. Iya, Firaun. Iya. Ada yang bilang dulu namanya kerajaan Hyksos atau apa gitu. Iya, Hyksos. Iya, The Fresh Maker. Itu Mentos, bukan. Ya, kita lanjutin lah ya. Baik. Kita lanjutin. Nah, terus kalau bersinar. Luar biasa kan. Nah, ini kemudian kita bisa lihat ada Nabi siapa ya ini ya? Nabi Yakub. Ya, dia punya apa itu? Kok ada dua orang tuh tiba-tiba muncul namanya Israel itulah, itu? Aku baca dulu di sini ya. Jadi beda umur Nabi Ishak alaihissalam dan Ismail alaihissalam itu 14 tahun. Betul. Ishak alaihissalam punya anak namanya Al-Ish. Punya anak Ayub alaihissalam. Oh, Yakub. itu Ayub. Kok Ayub? Sebentar. Punya anak Zulkifli. Itu gimana tuh? Sebentar. Oh, jadi gini. Ini aku tahu maksudnya nih. Iya. Jadi gini, Nabi Ishak itu punya dua anak kembar. Iya. Yaitu adalah Nabi Yakub dan Nabi Ish. Oke. Nah, Nabi Ish ini punya anak 12 tuh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Satunya 7, Nabi namanya Nabi Yusuf. Ya, nah berarti 12 itu disebut dengan Bani Israel. Oke, karena reverse-nya ke Nabi Yakub. Betul. Oke. Nah, terus tapi ini loh, aku khawatir nanti orang-orang nih lihat batasnya tuh garis-garis. Batasnya bukan garis-garis itu, liatin tempatnya aja. Ya, karena kan susah kalau gambarnya di situ. Kalau sekarang garis-garis tuh nasionalisme ya, beda ya. Iya. Ya, ini cuma ini aja penggambaran gampang aja. Nah, ini yang aku goyang-goyangin ini aja Nabi Yusuf. Nah, nanti kita udah tahu ceritanya Nabi Yusuf dibuang ke sumur, habis itu dijual sama kakak-kakaknya karena iri mereka. Akhirnya dibelilah dia dan akhirnya dijadikan orang yang kerja di Mesir. Asisten di Mesir. Budak ya? Iya, budak. Tapi karena mungkin integritasnya akhirnya dimerdekakan sampai di level dia itu jadi kayak pejabat gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Antum. Iya, khawatir antum ya. Khawatir. Terus kemudian sudah jadi pejabat tadi itu akhirnya terus dijebak itu sama siapa? Sama cewek gitu ya. Ini cerita yang ngiris bawang tangannya kepotong-potong itu loh. Ini yang gambar kok hitam semua nih. Apanya? Kayak orang India yang gambar nih. Sudahlah, aku nemunya itu. Mau gimana lagi? Nah, ujungnya akhirnya di penjara. Itu kan ya setelah keluar. Semuanya di penjara. Apanya? Itu semua kok di penjara. Nabi Yusufnya. Ya kan ini ilustrasi. Hanya sekedar ilustrasi. Jadi gara-gara si cewek-cewek itu kemudian yang dijebak di kamar robek belakang itu, ya akhirnya kemudian di penjara. Di penjara. Ya, antum mau cerita apa?
Enggak. Aku sudah enggak. Di penjara ini ya itu Nabi Yusuf. Ya, oke. Iya. Jangan. Iya, kita lanjutin ya. Pecah penjaranya. Iya, udah nih ceritanya. Nah, singkat cerita singkat cerita Nabi Yusuf tadi karena udah jaya di sana, dia manggilin saudara-saudaranya karena kasihan saudara-saudaranya hidupnya nggak jelas. Kalau mau tahu lengkapnya silahkan baca surat Yusuf. Okay. Itu menarik tuh karena gini ceritanya. Tadi kan mereka kan lahir di Palestina ya, di daerah Syam. Iya. Itu beberapa waktu Nabi Yakub itu lahirnya di Palestina. Tapi Nabi Yakub ini setelah lahir di Palestina, dia balik lagi ke Babilonia. Oke. Nah, sebenarnya di situ lahir orang-orang ini. Anak-anaknya 12 ini lahir di sana. Terus? Makanya kan antum tahu istrinya Nabi Yakub. Nabi Yakub tuh punya istri namanya Lia. Satu lagi namanya Rohil. Dalam bahasa kerennya Rachel. Oh ya, Rachel. Lia itu kan ada di Star Wars itu loh. Aku nggak nonton. Lea. Ya, nggak nonton. Ya? Oke, itu Lea. Iya. Itu di Star Wars. Itu ngambilnya dari Lia, istrinya Nabi Yakub. Oh gitu. Lia dan Rohil ini adalah anak dari seorang pembesar di Babilonia. Oke. Namanya Laban. Bapaknya. Susu. Laban beda. Oh, ini dua anak ini cantik-cantik nih. Tapi Rachel lebih cantik daripada Lia. Oke. Nah, makanya di Babylon itu mereka ceritanya. Oke. Nah, Rachel ini punya dua anak. Namanya Yusuf dan Bunyamin. Oh, berarti 12 orang ini beda ibu. Oh. Nah, nanti Rachel ini punya anak namanya Yusuf dan Benyamin. Oke, Yusuf Benyamin. Sedangkan Lia ini punya anak banyak. Dan Lia punya pembantu, asisten. Namanya kalau nggak salah Bilhah. Nah, Bilhah ini dinikahin juga sama Nabi Nabi Yakub. Yeah. Lalu kemudian Rachel punya asisten juga. Namanya Zulfa. Dinikahin juga nih? Dinikahin juga. Jadi istrinya 4. Maksimal. Nah, dari 4 istri ini dapatlah 12 anak. Oh. Yang bersaudara adalah Bunyamin dan Yusuf. Nah, mereka jadi ada di Babilonia tuh. Apanya? Mereka semua 11 itu ada di Babilonia kelaparan. Ketika masa paceklik. Nah, makanya ketika masa paceklik mereka sampai nyari ke Mesir. Ketika aku bahas ini aku main bowling. Kenapa main bowling aku? Anu bayangin ya, itu kan Nabi Yusuf kan bikin project untuk ngurusin logistik tuh. Itu logistiknya ternyata untuk 7 tahun dia nyimpan logistik itu bisa berguna untuk 7 tahun paceklik kan gitu. Ternyata 7 tahun paceklik itu dirasakan sampai seluruh dunia, sampai di Mesopotamia, sampai di Babilonia. Ulang gimana? Jadi gini, Nabi Yusuf kan ketika di penjara, dia kan mengartikan salah satu mimpi daripada temennya tuh. Ada 2 orang di penjara, ya kan, satu kan mimpi mimpi burung, itu kan ya. Satunya lagi mimpi apa, itu kan ya. Nah, yang satunya mati katanya Nabi Yusuf kan, yang satunya lagi nggak mati. Nah, yang nggak mati ini nanti adalah ternyata pejabat. Nah, dia rekomendasi Nabi Yusuf kepada raja. Raja tuh bilang, saya mimpi apa? Ada 7 sapi yang kemudian kurus, ada 7 sapi yang gemuk. Ada kemudian 7 batang gandum yang kurus, ada 7 batang gandum yang gemuk. Kan ya. Nah, ini ada nggak yang bisa ngertiin? Ternyata dia baru, ada teman saya di penjara nih, pintar ngertiin mimpi. Itulah dipanggillah Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf bilang, gini, ini ada 7 tahun paceklik, ada 7 tahun paceklik, sebelumnya 7 tahun panen raya. Cuma aku yang bisa. Aku bilang, gila ini. Cuma aku yang bisa ngurus kayak gini. Yang lain nggak akan mungkin. Aku pikir zaman sekarang gila, bener juga ya. Yang gila bukan Nabi Yusufnya, aku yang gila maksudnya. Aku bilang gila, bener juga ya. Kenapa? Coba antum bayangin, Bulog itu ya. Itu suruh ngurus makanan ya. Nggak becus itu. Baru berapa bulan aja beras udah impor lagi. Bukan, kutuan itu loh. Antum pernah nyimpan beras nggak? Iya. Kutuan. Ya nggak. Ya. Nah, ini disimpan adalah gandum dan sapi. 7 tahun panen raya dia harus simpan. Itu nyimpannya gimana? Freezer. Itu yang aku bilang main bowling. Dia harus nyimpan dalam waktu 7 tahun untuk paceklik 7 tahun berikutnya. Berarti kan ada barang yang disimpan di sini sampai 14 tahun nih belakang nih. Atau paling minimal 7 tahun lah. First in first out ya. Yang disimpan duluan keluar duluan. Berarti 7 tahun itu harus disimpan. Antum pernah nyimpan daging 7 tahun nggak? Ya enggak lah. Dia harus nyimpan daging 7 tahun. Karena kan sapi dan gandum. Berarti protein nabati dan protein hewani. Dia harus nyimpan 7 tahun atau 7 tahun paceklik. Yang aku main bowling lagi adalah ternyata bukan hanya keperluan Mesir yang harus dia urus.
Jadi ini panen rayanya di Mesir, tapi yang dikasih makan dunia. Karena itu kakak-kakaknya dan adiknya itu nanti akan datang sana karena mereka nggak punya ration. Apa itu? Food. Nggak punya makanan. Maka mereka terpaksa karena mereka tahu Mesir punya makanan. Makanya tadi tuh datang ke Mesir. Ternyata baru kemudian setelah beberapa kasus di dalam surat Yusuf baru mereka ikut di Mesir. Nah, pindahlah Bani Israel dari Palestina dan Mesopotamia ke Mesir. Tapi itu kan dalam rangka juga setelah itu dia memporak-porandakan Mesir nggak sih? Nah, setelah Nabi Yusuf wafat, sebenarnya kan nggak semua jahat sih 10 tuh. Iya. 12 tuh kan Nabi Yusuf kan nggak 11 nih nggak jahat. Benyamin tuh nggak jahat. Cuma 10-nya agak-agak sih. Dari awal Bani Israel memang problematis nih memang mereka itu. Nah setelah sampai ke Mesir, jadi gini, Bani Israel itu inni faddaltukum alal alamin. Kata Allah memang mereka dilebihkan atas seluruh manusia. Lebihannya apa? Mereka pintar. Jangan salah loh. Data-data mengatakan orang Gaza ini kalau kita ngomong agak lain ya, orang Gaza itu sebagian di antara mereka keturunan Yahudi, Bani Israel. Artinya apa? Wajar kalau mereka tuh pintar-pintar juga. Karena memang keturunan di situ. Karena ketika Umar menaklukkan Baitul Maqdis dan Salahuddin menaklukkan Baitul Maqdis, yang ada orang Yahudi di situ itu banyak yang masuk Islam. Gitu maksudnya. Artinya ya itu pintar-pintar orang itu. Nah, di Mesir mereka kalau di Indonesia mungkin kayak orang Cina ya. Mungkin ya. Aku nggak judge ya. Tapi mungkin ya kalau antum mau lihat light version daripada orang Yahudi. Gimana ya ngomongnya? Nggak enaknya soalnya antum Cina sih soalnya jadi ngomongnya. Makanya nggak apa-apa ngomongnya karena aku orang Cina. Light versionnya tuh mungkin kayak orang Chinese ya. Kan orang-orang bilang kenapa sih orang Chinese bisa nguasain? Ya apalagi Yahudi. Yahudi tuh punya ketahanan yang sangat kuat, pintar luar biasa, dan mereka sangat survival. Nah di situ mereka nguasain ekonominya Mesir. Nguasain ekonominya Mesir dan mohon maaf mereka serakah dan kadang-kadang petantang-petenteng terhadap orang-orang yang lokal padahal mereka tamu. Nah artinya membuat masalah sosial. Nah ketika membuat masalah sosial, ganti rezim dari kerajaan menjadi Firaun, langsung digarap. Itu ceritanya tuh. Itu yang ganti kerajaan itu gara-gara Firaun. Pergantian rezim. Enggak gara-gara orang Yahudi atau gimana? Enggak, memang ada pergantian kekuasaan. Jadi orang asli itu akhirnya didominasi oleh orang Firaun. Kemudian terjadilah pergantian kekuasaan. Ditunggangi. Enggak ditunggangi. Berbeda. Ini kan raja-raja sama Firaun itu beda. Nah, enggak maksudnya setelah ganti Firaun. Nah terus ditunggangi sama Bani Israel atau gimana? Enggak. Bani Israel justru jadi korban. Dibudak kan? Jadi korban. Jadi Bani Israel justru jadi korban karena orang-orang Mesir ini memang dari dulu tukang sihir. Itu dari mana itu asalnya tuh orang-orang Firaun itu? Firaun. Orang-orang Firaun tuh asalnya dari mana ya? Daerah-daerah dekat sana nanti coba dilihat ya. Terus kan kalau Quran kan sangat detail ya. Pertama-tama ketika zamannya Yusuf itu dikatakan Malik. Malik itu artinya kan raja. Pas zamannya Firaun dikatakan Firaun. Nah Firaun ini sudah bawa sihir nih. Karena ya antum tau lah dewa Amun, dewa apalagi Osiris, apalagi Isis gitu kan ya, Dewi Sungai Nil dan segala macam. Itu adalah ini semuanya ada di keyakinan mereka. Dan salah satu tukang sihir itu adalah peramal. Dan peramal ini bilang, Bapak hati-hati, Firaun, Bapak hati-hati karena Bapak bisa diganti sama siapa? Sama orang-orang Bani Israel, khususnya yang laki-laki. Maka dia buat program pembunuhan terhadap anak-anak laki-laki. Yudzabihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Atau yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka membunuh anak-anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Ini ceritanya. Wah, luar biasa. Ini kalau di film jadi Kung Fu Panda. Iya kan? Ketemu ini ya, pembuat mie ya. Iya, pembuat mie. Apa Bebek. Bapaknya bebek kan itu? Bapaknya bebek yang tukang jual mie. Tapi sama. Yang menarik adalah ini serius. Kita nyangka Disney itu nggak ngerti tentang agama. Mereka ngerti. Maka mereka kadang-kadang menggunakan kisah-kisah agama untuk masuk dalam kisah mereka. Tapi dibuat versi mereka suka-suka. Versi mereka. Kung Fu Panda kan sama kan, orang yang terjanji akan menggantikan, akhirnya harus dilarutin, harus dihanyutin. Sama seperti kisah Nabi Musa. Oke. Itu dengar-dengar dulu apa bayi-bayi yang pada dibunuh ini tuh pakai asam sulfat ya? Pertanyaan selanjutnya. Ya, jadi intinya akhirnya ya ini takdir Allah. Wa makarullah lagi. Jadi mereka mencoba membuat makar tetapi ternyata Allah yang
Iya, yang terbaik dalam urusan membuat makar. Malah gitu. Dihanyutin. Setelah itu didapetin sama istrinya Firaun. Iya, Asia. Lalu kemudian dilihat, wah ini qurrata aini, sangat menenteramkan hatiku. Dan dia bilang, abang coba lihat bang. Abang lihat bang. Ini lihat matanya di bang. Iya bang. Gimana nih bang? Masa mau dibunuh bang? Ya kayak gini bang. Masa sih bang? Iya kayak gitu. Itu Firaun sama Asia nggak punya anak kandung maksudnya? Aku nggak tahu itu. Tapi diceritain dalam kisah yang lain ada. Tapi sebenarnya ya akhirnya mereka mengambil anak ini out of ya mungkin itulah hebatnya Allah jelas hebat, tapi itulah hebatnya perempuan. Iya. Dia bisa mempengaruhi even Firaun. Nah, jadi kenapa Firaun akhirnya nurut ya? Karena dia suami takut istri juga ternyata. Iya betul. Dia khawatir dengan istrinya. Walaupun dia jahat tapi dia takut istri. Nah, artinya apalagi orang baik. Iya, lebih takut lagi maksudnya. Lebih takut lagi. Gitu. Antum orang baik nggak? Ya, aku orang baik. Nah, jadi ketika ini dihanyutin, kemudian didapat malah dibesarkan di istana Firaun. Oke. Musa ini di sarangnya. Betul. Makanya ada pembahasan menarik. Moses itu bukan nama Ibrani yang umum. Oke. Melainkan itu adalah nama Mesir yang umum. Tutmose. Oh gitu. Ada Firaun Tutmose kan? Iya. Ramses, Tutmosis dan segala macam itu adalah nama-nama Mesir. Nah, makanya menamakan ini adalah Musa. Itu adalah bisa jadi adalah orang-orang Mesir yang menamai atau yang menamai justru Firaun sendiri namanya Moses atau Musa. Nah, jadi itu sekadar gimmick aja. Berarti dia dibesarkan dari sana dianggap sebagai anak sendiri. Kenapa? Karena memang dari awal orang ini nggak tahu siapa bapak ibunya. Iya. Gitu ceritanya. Oke. Jadi itulah kisah sederhana tentang kemudian akhirnya Musa dibesarkan di istana. Dan Ramses II itu yang sering kita mention itu kan sebetulnya anaknya Firaun yang suaminya Asia kan? Betul. Yang ada banyak cerita. Sampai sekarang itu orang masih bertanya-tanya siapa yang tenggelam di laut. Iya. Nah, makanya yang ada yang bilang Ramses II. Ramses II itu kan berarti hitungannya saudara tirinya Nabi Musa. Betul. Kurang lebih. Oke, berarti kita langsung skip. Ini ceritanya sudah lanjut sampai laut terbelah. Katanya yang lebih benar itu terbelahnya 12. Karena di dalam Al-Quran dikatakan tiap-tiap belahan. Nah, tiap-tiap belahan itu berarti ada belahan banyak. Ada banyak jalur. Ya, itu tapi balik lagi ada tafsir ya. Satu juga nggak apa-apa sih. Tapi saking baiknya Allah pada Bani Israel, Allah tuh seringkali mengeluarkan pada Bani Israel tuh 12. Mata air ada 12. 12 mata gitu air. Kan ya. Jadi ada 12 mata air, ada 12 banyaklah, ada 12 wilayah nanti, ada 12 pecahan air dan seterusnya. Iya. Oke, sederhana cerita. Akhirnya mereka sampai ke dataran tinggi Sinai. Dan mereka kemudian diberkahi dengan banyak sekali hal-hal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu duit dari langit itu ya? Bukan, itu mungkin manna wa salwa. Iya, anzalna alaikumul manna wassalwa. Tapi kok bentuknya duit? Ya, ini yang gambar keliru. Iya, duit kan nggak bisa dimakan. Betul. Tapi itu mereka kayak lagi makan tuh, lagi ngambil tuh. Mana? Nggak itu dimakan? Yang di bawah. Ya pas ini kan foto, nggak gerak. Iya. Ya udahlah ya. Oh iya. Oke. Jadi mereka dikarenain banyak sekali keutamaan. Karena Allah sayang sama mereka. Dan bahkan dikatakan ketika manna wa salwa ini adalah ketika mereka sudah nolak masuk ke dalam tanah terjanji. Oke. Ya, jadi di Sinai ditolong, di mana-mana ditolong, minta makan dikasih, minta apa dikasih, tapi pas udah kemudian menolak itu pun masih ditolong. Enggak, tapi maksudnya mereka cerdas. Iya kan? Mereka cerdas. Maksudnya gini loh, kita saja bisa beriman. Betul. Itu dengan mukjizat Al-Qur'an yang kita fahami. Betul. Bukan sesuatu yang aku nggak ngebayang. Misalnya nih tiba-tiba Ustadz di depan ya, terus kemudian jeder, terus itu Ciliwung kebelah seret gitu kan ya. Aku langsung Nabi nih ya. Aku bilang aku akan mungkin akan berpikir mudah sekali beriman pada saat itu gitu loh. Tapi kenapa orang-orang secerdas mereka yang tadi dikatakan dicerdaskan itu dengan mukjizat sebanyak itu kan Nabi Musa termasuk yang mukjizatnya paling banyak. Yang paling banyak. Yang paling banyak kan ya. Ada tongkat batu tangan jadi bercahaya. tanaman, bukan ya. Tongkat jadi ular. Tangan bisa bercahaya. Menurunkan kodok banyak. Menurunkan belalang banyak. Sungai Nil jadi darah. Nanam singkong keluar jagung. Kegelapan. Enggak salah, bukan. Terus apa lagi? Kegelapan yang kemudian memakan banyak orang-orang Mesir mati. Karena mereka kan bunuhin, tiba-tiba ada kegelapan, mati semua tuh yang dibawa gelap itu. Karena kegelapan. Iya, kegelapan. Jadi maksudnya ada bayangan yang muncul, orang-orang pada meninggal di bawahnya tuh. Itu jadi kegelapan yang mematikan. Jadi itu luar biasa tuh. Belum cerita kayak kodok apa. Ya itu tadi dafodil kan yang masuk ketika orang tuh ngomong masuk mulutnya. Saya banyak kodok itu kan ya. Kalau orang Cina seneng tuh. Di jadi makanan. Suike, di suike. Betul.
Ya udah. Pokoknya intinya mereka diberikan banyak kenikmatan sampai akhirnya Nabi Musa minta izin ya untuk nitipin mereka ke Nabi Harun untuk dapetin wahyu. Betul. 40 hari kurang lebih ditinggal. Betul. Sampai balik-balik mereka ternyata udah nyembah Al-Baqarah. Iya, bikin patung sapi. Bikin patung sapi. Kalau nggak salah namanya Dewa Hathor. Namanya ya. Mesir tuh punya Dewa Hathor. Jadi gini ya. Saking jeniusnya orang-orang Yahudi, tadi kan tanyakan kenapa mereka bisa nggak beriman? Nih aku kasih tahu, hanya orang-orang pintar yang bisa untuk syirik. Hanya orang-orang pintar. Justru orang bodoh itu tidak punya kemungkinan syirik. Bukan tidak punya kemungkinan, dukun-dukun lebih sulit syirik orang bodoh itu. Jadi gini ya, pertama kita gini, jahil dalam bahasa Al-Quran itu bukan berarti langsung jahil beneran, bukan berarti dia. Jadi gini ya, kalau ada orang nggak bisa jawab pertanyaan matematik belum tentu dia jahil. Tapi jahil adalah orang yang punya akal tapi nggak dipakai, itu jahil. Tapi dia harus punya akal dulu. Kenapa aku bilang begitu? Karena yang bisa melakukan pembangkangan terbesar terhadap Allah adalah hamba Allah yang paling canggih ibadahnya. Justru gitu. Justru. Tapi kalau ada orang merasa saya itu bodoh, saya tuh nggak ngerti apa-apa, dia tidak punya kemungkinan untuk membangkang pada Allah. Bani Israel, saking banyaknya kelebihan yang dia punya, dia jadi sombong. Makanya kayak iblis itu sampai nggak mau sujud langsung di depan Allah. Karena dia perform. Coba kalau dia nggak perform, gitu kan ya. Makanya kan di dalam ilmu agama kan kita diajarkan, kita boleh untuk baik, tapi jangan merasa baik. Kita boleh untuk merasa jahat, yang nggak boleh jahat. Jangan sampai malah kesimpulannya, oh kalau gitu jangan soleh-soleh amat nih. Jangan gitu juga dong. Makanya di dalam Islam, aku nih merasa aku tuh berdosa, bagus. Aku tuh merasa aku tuh soleh, salah. Oh, artinya mengejar ketakwaan itu ya semaksimal mungkin. Betul. Tetapi ya keep low profile, maksudnya kita tetap tahu bahwa kita tuh manusia yang kapanpun bisa salah gitu. Contoh ya, kayak Fuad misalnya. Fuad kan bilang, aku mau orangnya nggak mau susah, udahlah ikut aja lah. Itu kan bukan orang, itu kan bagi kita kan orang yang nggak kreatif, bukan nggak kreatif, orang yang malas. Tapi malas dalam perkara kayak gitu tuh bagus daripada orang yang protes terus. Kayak iblis itu kan protes terus, dia merasa dia mampu, dia protes terus, akhirnya dia jatuh ke dalam lubang syirik. Karena dia merasa mampu. Ya kayak aku bilang lah, mana mungkin kita merasa sombong di depan Adi Hidayat, orang kita nggak bisa apa-apa. Tapi kalau misalnya, mohon maaf ya, Ustadz Adi Hidayat di depan kita mungkin ujiannya begitu. Ujian dia ada ketemu orang bodoh, gitu kan ya. Ujian kita bodoh, paham gak sih maksudnya? Nah jadi maksud tuh balik lagi ke tadi, orang pintar tuh justru semakin pintar orang, semakin dia punya kemungkinan untuk jadi sombong. Nah Bani Israel tuh ujiannya kayak begitu. Dan akhirnya coba lihat ya, salah satu kepintaran mereka adalah dimanapun mereka berada, mereka selalu menyerap apa yang ada di situ yang buruk. Dimanapun mereka berada. Dimanapun. Pergi ke Mesir, mereka nyerap sihir. Besok pergi ke Babilonia, mereka dapat masalah lagi karena menyerap keyakinan Babilonia. Iya, kenapa jadi? Dan mereka selalu jadi toksik di situ ya. Jadi toksik. Pergi ke Persia, ke Assyria, mereka nyerap yang apa yang diyakini oleh orang Assyria. Menyembah apa yang disembah oleh mereka. Sihir juga, lalu kemudian menyembah api dan segala macam. Itu yang terjadi pada mereka tuh. Jadi memang ini dewa ini yang di Mesir ada dewa sapi, Hathor namanya. Dikatakan kenapa bisa ngomong di dalam Al-Quran? Karena ada mereka buat lubang ketika angin mau gitu. Oh gitu, suaranya mau juga? Mungkin. Atau masa dia bilang, hey guys, kan gak mungkin kan gitu. Iya. Oke ya, subscribe jangan lupa gitu, gak mungkin ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Cerita tentang tanah terjanji. Jadi pulang bawa Taurat berarti ya? Iya, Promised Land. Pulang bawa Taurat, ternyata orang-orang udah nyembah sapi. Langsung ngamuk. Musa manggil saudaranya, kakaknya. Harun ditarik kepala sama jenggotnya. Kenapa bisa begini? Itu kan ya, kamu nggak tahu. Janganlah pegang kepala saya. Janganlah pegang jenggot saya. Katanya Harun kan ya. Kamu nggak tahu umatmu kayak apa. Jadi memang umat toksik ini. Demanding, toksik dan penuh dengan komplain. Makanya tadi kan kalimatnya sampai ya kaumi, wahai umatku, kamu kan tahu aku nabi. Iya betul. Boyo mikir gitu ya. Padahal itu selevel Musa loh. Musa itu malaikat maut datangnya dicolok matanya. Ada hadisnya gitu. Ada hadisnya Musa ketika datang malaikat maut dicolok matanya. Terus nggak bisa nyabut nyawa. Atau nyabut nyawanya salah. Malaikat maut itu dikisahkan dalam hadis itu, malaikat maut datang pada Allah. Allah bilang, ya memang hambaku tuh begitu. Makanya kata Allah, coba kasih dia kambing, lalu kemudian dia boleh ngelus kambing itu dan nanti umurnya akan diperpanjang sesuai dengan bulu-bulu yang ada di kambing yang dia elus itu. Jadi bulu-bulu misalnya ada 1000 ditambah 1000 kalau dia mau. Terus sampaikan kepada, atau kalau dia mau dia bisa dipanggil oleh Allah. Maka kemudian dibilang, Musa ini ada pilihan. Musa bilang, ya udahlah saya dipanggil aja lah. Baru dicabut nyawanya.
Dikasih privilege. Iya, dikasih privilege. Orang mati malah ditanya sekarang, Bos. Iya, makanya itu Musa. Musa tuh akhirnya sangat tegas orangnya. Kan kita tahu Musa kan misain orang aja mati satu. Iya, niat misain orang ya. Mati satu ya. Dan orang yang Musa itu kenapa dia doa Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qouli, bukan karena dia nggak bisa ngomong. Lebih kepada dia tuh sangat temperamental. Jadi begitu mendapati sesuatu dia tuh nggak bisa diem. Makanya kisah di Suratul Kahfi ketika kita sudah tahu Musa tuh nature-nya kayak apa, kita sangat amazed. Itu berarti Musa udah sabar banget. Antum bayangin aja dia tuh nggak bisa diem ketika ngeliat sesuatu. Ngeliat ada orang berantem, jangan berantem, mati. Ngeliat ada orang lagi ngasih makan hewan ternak, sini gue bantu. Padahal di awalnya lagi berdoa. Ya Allah, saya itu siapa? Saya tidak tahu apa-apa. Tolonglah saya ya Allah, lapar, dengan masalah, pergi ke tempat orang nggak tahu apa-apa. Lihat ada orang, saya bantu. Gitu kan ya. Jadi ini Musa nih nggak bisa diem. Apalagi lihat orang dibunuh oleh Khidir. Ya itu dia diam aja, itu udah sangat luar biasa. Nah Musa di sini itu memang sangat luar biasa. Dia menghadapi Bani Israel yang kayak gitu sampai dia bilang itu lima tuh zunani, gitu kan ya. Kenapa kalian tuh menyakiti saya? Sampai seorang Musa ngomong kayak gitu loh. Karena kenapa? Musa bersama kaumnya itu cerita dalam Al-Quran, Masya Allah. Ada yang bilang, Musa gimana? Aku ada demand lagi. Apa? Pengen lihat Allah boleh? Sambar petir mati. Setelah sambar petir mati, Allah hidupin lagi. Mereka bilang, alhamdulillah hidup lagi ya. Lalu kemudian mereka bilang, ya udah kalau gitu kita bikin yang lain lagi yuk. Gimana? Gimana kalau sana kita bunuh orang? Gitu kan? Kayak gitu-gitu tuh. Musa tiap hari tuh punya kasus. Kasih mana wasalwa, boleh nggak kalau bawang aja atau kacang aja atau apa? Gitu. Iya betul. Jadi dikasih mana? Awalnya dia nggak, Musa lapar, bisa nggak tolong Tuhanmu turun pada kami makanan? Benar ya? Oke, saya doa. Turun mana wasalwa. Musa mana salam membosankan. Bisa nggak bawang putih, bawang merah, sayur, timun dan kemudian adas kan gitu kan ya. Musa bilang pergi aja ke pasar, dasar kalian itu. Dan kasusnya nggak cuma satu, bunuh orang nggak ada yang mau ngaku. Lalu bikin patung tadi, suruh bunuh diri semuanya. Gitu kan ya. Sudah bunuh diri itu masih masalah juga. Kayak gitu-gitu tuh. Itu Bani Israil tuh complaining, demanding and very annoying serta toxic. Luar biasa. Komplit ya. Komplit. Jadi kalau sesusah-susah kaum itu adalah Nabi Musa. Makanya begitu Nabi punya masalah bukan Nabi punya masalah, Nabi menghadapi para sahabat-sahabat yang bermasalah, ingatnya selalu Musa. Makanya Nabi Musa ini salah satu penghiburnya Rasulullah ya. Kisah-kisahnya Nabi Musa ini ya. Selalu diingat. Karena kenapa? Karena kaumnya kayak begitu. Rasul selalu begini, ya minimal kaumku mencintai aku. Walaupun mereka kadang-kadang ya nggak tahu diri. Gitu kan ya. Bukan kadang-kadang, beberapa kecil sekali yang nggak tahu diri. Gitu. Kalau ini majority. Iya itu. Ceritanya kan kita lihat begitu ya. Kok bisa ditinggal Nabi Musa sebentar ya. Padahal baru menyaksikan pembelahan lautan. Ditinggal sebentar bikin patung. Diselamatin pula. Tadinya kan diperbudak Firaun. Dan di situ kan ada Harun. Coba. Coba yakin. Harun itu luar biasa loh. Ditarik itu nggak ada masalah dia. Nggak luka, nggak ada apa. Artinya kan dia kan kuat juga. Tapi kekuatan dia bahkan nggak bisa untuk ngatur Bani Israil. Luar biasa. Oke, sampai akhirnya kemudian pertolongan Allah meminta mereka untuk masuk ke sebuah tanah. Tapi malah ditolak sama mereka. Gitu kalimatnya, ya Musa, kami sekali-sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya. Selagi mereka ada di dalamnya. Ini mereka ini siapa? Jadi mereka ini adalah kaum Filistin atau kaum Jabbarin. Jadi kaum Jabbarin yang tinggal di daerah situ. Nanti daerah itu yang kita kenal dengan nama Filistin itu. Palestina yang sekarang. Palestina. Itu nanti setelah Hadrian tapi. Sebelah timur daripada ini ya, dataran tinggi Sinai ini. Iya, betul. Dia mau nyebrang nih, udah dikasih tahu petunjuk kita kalau ke sana Allah selamatin. Betul. Gitu ya. Cuma karena memang ada orang-orang gede ini mereka takut, pengecut mereka. Betul. Nah, karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu. Gak hanya pengecut. Mereka itu adalah kaum yang sangat menghina, bullying. Gitu. Mereka itu kaum bully. Itu Musa dibully loh. Jadi gini, kami gak mau masuk. Orang yang lemah, pengecut, bukan bilang kami gak mau masuk. Dia bilang, dia lari. Tapi dia bilang gini, kamu aja sama Tuhanmu. Itu bullying loh. Dia menempatkan diri sebagai yang ngatur dan nyuruh Musa. Coba bayangin. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu. Dan diksinya tuh Tuhanmu ya. Maksudnya ini kayak memisahkan diri. Kayak gak sefrekuensi. Bukan Tuhan kita tapi Tuhanmu. Maksudnya kalau bahasanya Rasulullah misalkan sama Abu Bakar kan, la tahzan innallaha ma'ana. Gitu. Membersamai. Makanya nanti Musa balas. Musa nggak balas. Musa di awal sudah ngasih tau juga. Kala inna ma'iya rabbi sayahdin. Aku. Itu pas dikejar di laut terbelah. Karena di situ mereka juga sudah annoying.
Gitu. Jadi kalimatnya tuh beda. Udah Tuhanku ada sama aku gitu kan ya. Kalau Nabi Muhammad Tuhan kita bareng sama kita. Ma'iyah Robbi bersama saya. Makanya itu kenapa Cak Nun itu buat ma'iyahan. Ma'iyah itu artinya bersama saya. Nah, Tuhanku bersama saya. Nah, Tuhan saya bersama saya. Dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini. Ini kalau zaman sekarang kamu ke sana, nanti kalau udah menang miss call kita turun. Betul. Kami spectator aja. Kurang ajar ya. Ampun dah. Nah terus Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun, di mana selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi itu. Yatihun itu berputar-putar, yatihun makanya disebut dengan padang tih, padang berputar-putar. Nah disitulah kemudian Musa masih care juga pada mereka, masih diurusin, masih dikasih mana wasalwa. Itu setelah kasus ini. Itu masih digituin. Allah tuh maha baik sama orang Bani Israel. Sebenarnya udah sesabar itu ya Nabi Musa. Sudah sesabar itu. Walaupun di antara mereka nanti ada keturunan-keturunan yang baik ya. Yang nanti kan akan jadi Tolut, akan jadi Daud, dan kemudian akan jadi Sulaiman dan seterusnya. Ada golongan-golongan yang baik. Tapi yang ini kaum complaining. Iya. Nah coba lihat ya. Diharamkan selama berapa? 40. Kenapa 40? Mungkin ada sesuatu yang Mufasir mengatakan 40 tahun adalah waktu yang diperlukan untuk menggantikan satu generasi complaining. Jadi kalau mau berjuang, sabar. 40 tahun itu yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Ganti generasi. Setelah ganti generasi yang complaining ini, maka muncul generasi Tolut dan muncul generasi bukan Tolut, muncul generasinya Yusha yang nanti akan masuk. Nah nanti Tolut setelah itu. Yosua itu ya. Ya, Yusha bin Nun. Itu muridnya wa idh qala Musa li fatahu la abroh di dalam suratul Kahfi. Dan berkatalah Musa kepada fatahnya, fatah itu sudah kita bahas kemarin, la abroh. Aku tidak akan pernah beristirahat, aku tidak akan pernah berhenti dalam mencari guru ini. Nah, fatahnya yang dimaksud adalah semua mufasir sepakat bahwasanya itu adalah Yusha. Itulah muridnya, mentinya Musa. Pejantannya Musa. Betul. Fatah. Akhirnya sampai kemudian muncul ini. Mereka akhirnya masuk. Ini gimana sih konsepnya? Ada Nabi Daud berarti, ada Yusha bin Nun, terus ada Tolut. Itu gimana konsep? Jadi gini, suatu waktu ketika mereka sudah berputar-putar di situ, Yusha kan sudah membuat mereka masuk ke dalam sana. Nah, mereka kemudian sudah masuk dan dibagi 12. Nah, tapi mereka ribut lagi. Ada. Dan formulanya di dalam Al-Quran, kalau kalian ribut wilayah hilang. Ingat baik-baik. Kalau kalian ribut wilayah hilang. Tanah kalian hilang kalau kalian ribut. Mereka direbut lagi sama kaum Jabbarin. Setelah Yusha masuk, direbut kembali kaum Jabbarin. Nah setelah direbut lagi, Allah minta lagi mereka untuk masuk lagi untuk yang kedua kali. Tapi mereka bilang, sekarang trennya udah beda ya Allah. Trennya bukan lagi Nabi yang mimpin kami. Kalau kemarin Yusha bisa mimpin kami ya. Sekarang trennya berbeda. Trennya apa? Sekarang trennya raja ya Allah. Kami pengen raja. Kami nggak mau Nabi. Ya itulah kemudian itulah Tolut. Nah Tolut itu menjadi raja mereka. Lalu kemudian Tolut bilang kepada mereka, kamu diperintahkan untuk pergi untuk melawan mereka. Di situ ada satu kolam, ada satu danau, jangan minum. Kalau yang kamu minum berarti kamu nggak termasuk orang-orang yang diselamatkan. Minum boleh tapi sedikit. Minum, setelah minum baru perasaanku nggak enak nih. Kenapa? Ya ini pasti minum nih. Minum. Mereka minum semua kecuali sedikit orang. Maka muncul ayat yang terkenal, kam min fi'atil qalilatin ghalabat fi'atal katsirah. Betapa banyak golongan sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak. Nah, maka dari situ Tolut sampai ke depan Jalut, pemimpin daripada Jabbarin atau panglima besar Jabbarin. Lalu kemudian Tolut minta Daud untuk menggantikan dia untuk pergi perang. Jadi Daud itu adalah bagian daripada. Tapi ada efeknya nggak setelah minum itu? Kan ada larangan tuh. Semua efeknya, semua yang minum nggak boleh. Jadi gampangnya gini, pasukan itu akan kuat kalau mereka itu taat sama Allah. Nah di situ adalah sebuah ujian. Siapa yang nggak taat? Yang nggak taat pulang. Nggak boleh ikut perang. I see. Jadi yang ikut perang tuh hanyalah yang cuma minum seteguk aja. Iya. Nah, jadi boleh ikut perang karena aus banget, itu ujian, mereka ikut perang. Nah Daud ada di antaranya. Jadi Daud itu nanti ketika dikatakan siapa mau lawan Jalut, Daud lihat, gue. Aku yang akan melawan Jalut. Kenapa? Karena dia punya senjata rahasia. Seling. Nah, jadi seling itu, wah itu luar biasa. Itu kalau dites itu bisa 300 km per jam itu. Batu melayang 300 km per jam kena jidat. Ya retak sudah. Bukan retak, masuk itu batunya. Masuk. Jadi fraktura di tengkorak. Coba bayangin. Nah, itu bapak itu kena tuh. Tepat di tengah alisnya.
Dan itu dia survei juga mungkin ya. Maksudnya dia mikirin banget ya. Karena maksudnya Goliat atau raksasa itu kan gimana? Maksudnya dia itu kan lamban. Walaupun kalau sekali kena hancur sih kita. Ada seorang penulis zaman now, namanya adalah namanya itu aku jadi lupa. Nanti cari ya. Silakan di chat di kolom komen. Penulis judulnya buku David and Goliath. Maxwell atau siapa gitu namanya. Jadi dia nulis buku banyak, termasuk yang aku pakai untuk nulis habits, The Outliers, dia nulis Tipping Point dan segala macam. Itu terkenal banget. Aku lupa ya, nantilah ya. Nah, dia nulis judulnya David and Goliath. Lalu kemudian dia nulis di situ bahwa Goliath itu justru adalah penderita gigantisme. Oke. Badannya lebih gede daripada yang lain. Antum tahu nggak orang yang paling gede di dunia namanya siapa? Lupa juga aku namanya siapa. Ada di Turki. Kita nggak pernah ada episode lancar ini, pasti ada yang lupa ya. Jadi di Turki dia tingginya 3,4 meter atau 4 meter berapa gitu. Iya serius. 4 meter rumah loh. Benar. Serius. Nah, di Turki orangnya. Nah, ketika dia jalan, kita ngomong mah dengkul. Benar. Ketika dia jalan, itu jalannya lambat banget. Karena gigantisme itu adalah orang yang kelenjar tiroidnya kalau nggak salah itu rusak, sehingga dia jadi gede semua badannya tapi keropos. Dia jalan susah tapi kuat, dan dia kemudian punya gangguan penglihatan, rabun. Nah, maka Goliath ini rabun nih, karena di dalam cerita mereka Israiliyat dikisahkan bahwasanya dia bilang, kamu kenapa bawa pedangnya 2? Padahal dia nggak bawa pedang, dia bawa tongkat. Kenapa jadi 2? Rabun. Maka seling itu berguna banget karena gerakannya lambat, dan dibidiknya itu tepat di antara 2 mata. Karena rabun, masuk ke dalam, stres, baru disembelih. Itu Daud. Aku lupa siapa namanya. Cari dulu. Dan ini ada apa ya? Ada Easter egg yang menarik. Dulu kita pernah ngobrol tentang David versus Goliath ini. Terus kita cerita bahwa dakwah pun senantiasa mengalami hal yang sama. Malcolm Gladwell, guys. Ya, jadi dakwah itu selalu menghadapi hal yang sama. Kita selalu menghadapi Goliath, sesuatu raksasa yang besar. Betul. Makanya dakwah ini butuh sling. Nah, terus kita kan ngobrol habis itu. Terus slingnya apa kira-kira? Betul. Nah, salah satunya kita waktu itu mikir slingnya bisa jadi adalah teknologi. Ya. Jadi justru David and Goliath yang ditulis oleh Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell ini adalah seorang motivator, bukan motivator. Dia seorang pemikir dan seorang motivator. Jadi enggak. Dia itu gimana ya? Apa cara ngomongnya? Dia tuh adalah orang yang selalu memberikan ide yang untuk orang-orang terapkan di bisnis. Apa itu namanya itu? Ide diterapkan di bisnis. Ya, apa bisnis strategi? Bisnis coach kali ya. Ya, apalah pokoknya. Dia seorang author. Dia bilang gini, betapa banyak di zaman sekarang bahwasanya perusahaan-perusahaan yang sudah jadi raksasa itu justru gerakannya lambat. Iya, misalkan taksi biru kalah sama online hijau. Kita sudah bahas tentang ini kan, tentang Apple kan. Iya. Yang antum dulu bahas bahwa Apple tuh dulu pas kecil gesit. Iya. Begitu besar dia jadi parah. Iya. Nah, makanya sebenarnya kalau kita lihat cara untuk mengalahkan perusahaan besar itu bukan dengan menjadi besar juga. Iya. Tapi justru yang lain. Karena kenapa? Contohnya misalnya Bluebird itu perusahaan taksi. Iya. Dikalahkan oleh Gojek. Gojek bukan perusahaan taksi, tapi perusahaan IT, aplikasi. Dan semuanya begitu sama, gitu kan ya. Contohnya lagi misalnya, apalagi Microsoft, bukan Microsoft enggak ya? Nokia, raksasa handphone terbesar di dunia. Betul, itu perusahaan handphone. Komunikasi, dia buat handphone, dikalahkan oleh perusahaan Android. Iya, software. Google, software. Artinya ini tidak face to face. Pedang jangan dilawan dengan pedang. Pedang dilawan dengan sling. Pertanyaannya adalah bagaimana memanfaatkan diri kita yang lincah untuk menghadapi sesuatu yang lambat bergerak. Maka yang besar tuh biasanya birokrasi tuh. Nah, kita rapat ini rapat mulu, nggak kelar-kelar. Rapat juga hasilnya salah. Iya, makanya You Ngaji jarang rapat kan? Salah juga tapi. Iya, benar juga ya. Kita jalan rapat dan salah ya. Kita bukan Daud berarti ya. Kita mungkin yang komplain itu tadi ya. Nah, artinya ini juga sama persis. Bisa diterapkan. Gitu. Siapa tahu ini dari sini jadi selingnya. Bisa jadi. Bisa jadi selingnya. Nah, dari sini kemudian dia masuk. Jadilah kemudian tadi. Jadi bridging. Iya. Jadilah kemudian dia jadi punya kerajaan lagi. Sampai akhirnya. Lagi kan? Iya. Sampai akhirnya muncul raja nabi kesayangan mereka. Ya, Daud dan Sulaiman. Iya. Luar biasa kok Harun Yahya. Aku nggak hilangin. Ya udahlah. Orangnya udah hilang nih. Iya makanya. Anggap aja nggak ada.
Prophet Solomon, Daud dan Sulaiman. Ini kalau anak-anak biasanya kalau cerita aku pengen jadi Nabi Sulaiman. Iya. Karena enak. Dari kecil anaknya raja, besar jadi raja, punya kekuatan mandraguna. Iya. Nah, sakti mandragon. Dan dia punya kekuasaan yang tidak ada bandingannya. Dan dia bisa memerintah binatang. Iya. Dan dia punya bukan ngomong doang ya, memerintah ya. Dan dia punya istri yang sangat istimewa. Dan dia itu Ratu Bilqis bukan? Iya, luar biasa lah pokoknya Sulaiman ini. Dia jin itu di bawah kaki dia. Luar biasa. Ifrit. Ifrit itu pemimpin jin. Jadi Ifrit bahkan bisa diperintah sama dia. Semua bisa. Tapi ketika Nabi Sulaiman yang tiba-tiba hilang, jadi ya wafatnya katanya tidak diketahui, undefined. Jadi katanya cuma tinggal kalau tempat duduk tuh singgasananya doang sama tongkatnya doang. Orangnya nggak tahu kemana, nabinya nggak tahu kemana. Mereka kemudian akhirnya berpecah. Mereka membagi kekuasaan akhirnya. Menjadi 2. Menjadi 12. 12 bani kekuasaan menjadi 2. Oh gitu. Iya, jadi ada yang anaknya Sulaiman itu mendirikan kerajaan di sebelah selatan, namanya kerajaan Yehuda. Karena kerajaan Yehuda ini adalah kerajaan yang dibangun dari dua bani, Bunyamin sama satu lagi. Itu bukannya setelah Nebukadnezar? Itu pas ini. Oh pas ini. Pas ini jadi 2. Jadi yang selatan itu adalah Yehuda dan Bunyamin. Yang di atas sisanya 10 klan lainnya. 10 klan lainnya membentuk kerajaan Israel. Oke. Israel di utara, ibu kotanya Samaria. Yang di selatan Yehuda, ibu kotanya adalah Yerusalem. Iya. Dan mereka masih terus kemudian dikirimkan nabi-nabi untuk, katanya banyak sekali nabi-nabi. Banyak sekali. Dari keturunan Lewi ya. Katanya itu klan dari Bani Israel yang paling soleh ya. Ya, jadi klan Lewi ini nanti akan menurunkan banyak bani-bani. Banyak bani-bani, banyak nabi-nabi. Termasuk Yesus itu dari Lewi. Oh, Nabi Isa ya. Nabi Isa atau Yesus dari Lewi. Nabi Yesus. Iya, Nabi Yesus benar. Iya, Nabi Yesus. Benar, Nabi Isa. Oke. Jadi ini lihat tuh. Apa? Judah. Yang bawah. Simeon. Benyamin mana? Benyamin itu harusnya di situ tuh. Mungkin ini. Oh, itu tuh kanan tuh. Mana? Itu Benjamin. Benjamin. Iya, Judah, Benjamin. Iya. Okay. Nah intinya mereka dikirimkan banyak nabi. Yang kita kenal misalkan adalah Nabi Ilyasa. Terus ada Nabi Yunus. Yunus ini dikatakan masuk ke setiap teritori, tapi diusir. Masuk satu tempat diusir, satu tempat diusir, akhirnya malu, akhirnya ngerenung, akhirnya kemakan ikan paus. Gitu. Betul. Ikan pausnya unyu ya. Iya, karena kan ini kan utusan Allah. Jadi aku cari yang imut-imut. Betul. Gitu. Terus lanjut ceritanya. Lanjut mana nih? Ini cerita penyerangan Nebukadnezar. Setelah mereka kemudian berpecah belah, maka sebenarnya di awal ini ada Babilonia. Ini kemudian menyerang, bukan Babilonia, Assyria sebenarnya menyerang. Assyria menyerang kerajaan utara, hancur duluan. Jadi Israel ini hancur duluan. Nah kerajaan Assyria ini kemudian, Assyria. Babilonia sebelum selatan itu bisa dihabisin sama Assyria, Babilonia ngabisin di sebelah selatan. Oh jadi ini 2 kerajaan, Assyria dan Babilonia. Dihabisin. Mereka koalisi atau gimana? Enggak koalisi, dihapuskan. Maksudnya? Dihapuskan. Jadi Assyria itu kemudian nyerang, Babilonia nyerang semuanya, dihapuskan dua-duanya. Oh, Assyria hancur. Betul. Di tempat itu juga sekalian. Nah, akhirnya kemudian diambil sama orang-orang tadi kan 10 tadi diasingkan. Ya, jadi ini cerita ya. Cerita porak-porandanya kerajaan Israel yang dibangun sama klan-klannya Bani Israel. Nah, ini adalah Bukhtanasar atau Nebukadnezar. Akhirnya kemudian 10 klan diciduk. Dijadiin budak di sono. Gitu. Terus kalau di yang aku ceritain ini kemudian mereka memecah belah wilayah di Babilonia itu dan akhirnya jadilah ada Persia. Betul, ada Persia akhirnya kemudian bilang sama kalau dalam beberapa alternatif 10 ini kan hilang ya. Nah, tinggal 2 bani ini yang dari kerajaan Yehuda itu dibilang sama Persia, kamu mau balik lagi enggak? Oh, tentu kita mau. Namanya Raja Cyrus Persia. Oke. Raja Cyrus akhirnya meminta mereka balik lagi ke sana dengan syarat mereka jadi proksinya Persia. Oh. Nah dia mau setelah jadi proksinya Persia dibangunlah kemudian Haikal Sulaiman yang kedua. Iya.
setelah dihancurkan oleh Bukhtanasir. Iya. Gitu. Nanti setelah kemudian Babylon hancur kan. Iya. Nah kalau yang di catatanku tuh malah di sini saat berarti ini cuma beda timeline aja sih. Iya. Beda timeline tapi sama ya. Iya. Jadi ketika mereka kemudian pindah, mereka terus pecah jadi dua golongan tadi. Baru yang tadi Ustadz cerita tadi tuh ada dibagi dua tuh. Iya. Gitu. Cuma beda timeline aja. Jadi ini yang di bawah itu yang kerajaan Yehuda tadi tuh, yang ke atas adalah Kingdom of Israel. Oke. Nah kemudian dikatakan di saat-saat mereka inilah, di saat-saat inilah kemudian mereka kemudian membuat penyimpangan terhadap agama mereka secara masif. Iya, bahkan dan sampai di sini poin ini harus digarisbawahi. Disinilah munculnya Yahudi. Oh gitu. Karena kan Israel kan sudah hancur kan, dan hilang orang-orangnya kan pada hilang kan setelah dihancurkan sama kerajaan Assyria. Oke. Kemudian setelah itu Babilonia ketika kemudian menghancurkan kerajaan yang bawah yang sebelah selatan, maka yang tinggal cuma dua kerajaan, dua bani aja. Yehuda sama Benyamin. Nah, yang balik ke sana di zaman Sirus itu adalah dua bani tadi. Yang paling besar Yehuda, makanya dari situ muncul Yahudi. Sebelum ini namanya Bani Israel, sesudah ini kita sebut dengan Yahudi. Oh. Maka mereka punya kitab-kitab baru kan? Iya, Talmud dan segala macam, betul. Iya. Nah, tadi itu cerita ini jadi cuma redundant aja di timeline doang ya. Jadi setelah itu kemudian itu tadi orang-orang yang diperbudak tadi kemudian memecah belah Babilonia, akhirnya muncullah kemudian Persia. Dari Persia ini kemudian Babilonia dihancurkan, ditaklukkan. Betul, ganti dari Cyrus tadi ya. Iya. Cyrus the Great itu atau apa? Cyrus the Great, benar. Cyrus II. Nah, sampai kemudian akhirnya Persia mengembalikan orang-orang ini ke asalnya. Nah, setelah kemudian mereka dikembalikan, ada satu yaitu klannya Lewi yang dia berangkat ke selatan, ke Yathrib. Ya, karena memang dalam catatan mereka ada penyelamat Mesias mereka yang akan menunggu di tempat-tempat dengan penuh pohon kurma di sana. Jadi akhirnya mereka pergi ke selatan sampai titik di mana pohon kurma terbanyak mereka berhenti. Nah, itu Yathrib. Itulah kemudian cikal bakal banyak Yahudi di Madinah atau Yathrib. Bani Koinuko, Quraidah dan Bani Nadir gitu ya. Luar biasa. Nah, ini juga kemudian setelah itu yang tadi Ustadz tadi sampaikan juga ada. Jadi akhirnya Persia kemudian membangunkan istana di Yerusalem yang hancur lebur itu. Ini istana kedua berarti ya? Istana kedua. Wah, ini gambarannya ya? Ini gambarannya. Tapi yang ada pasti lebih bagus aku yakin. Iya. Dan ini kita bisa ngelihat dari gambaran ini aja itu sudah betapa kacaunya keyakinan mereka gitu. Karena udah ada sapi. Iya, udah ada sapi gitu ya. Jadi antara yang benar sama yang batil udah kecampur aduk. Ini ingat kisah Baqarah ketika disuruh minta Allah nyembelih Baqarah gitu ya. Maka mereka kemudian kayak warnanya apa, kayak gimana gitu segala macam. Jadi ada sapinya tapi ada pohon kurmanya juga. Betul. Gitu. Jadi antara yang benar sama yang enggak. Cincin lilin menorah. Ini terbuat dari 150 kg emas. Gitu. Ini digambarkan ya sama mereka kayak gini lah kira-kira the second temple nih namanya. Jadi temple yang dibuat oleh Cyrus kepada mereka dan memastikan mereka untuk menjadi sebuah proksinya Persia di situ. Karena Persia nanti akan ngelawan Romawi. Oh, ketika Titus nanti. Iya, ketika Titus nanti akan lawan Romawi. Ini kan sudah dewa-dewanya Persia nih. Iya, ini Mesir juga masuk nih. Jadi yang zaman Firaun juga ada, yang zaman apa juga ada. Gitu. Emas semua nih, Sat. Luar biasa. Iya, jomblo menangis melihat ini. Kenapa? Ya, 5 gram buat nikah aja nggak jadi-jadi. Masa istana isinya? Aku dulu cuma 3 gram. Oh ya udah 1 gram deh kalau gitu. Oke, jadi ini adalah cerita tentang dan ini dibuatnya di Temple Mount ya, di tempat Masjidil Aqsa sekarang ada. Iya, termasuk bagian daripada tembok-tembok ratapannya mereka juga masih itu semua tuh kota tuh. Jadi ya Masjidil Aqsa kompleks itu ya? Kompleks Masjidil Aqsa. Dari dulu adalah tempat suci. Dari zaman dunia baru dibuat. Karena kan masjid pertama Masjidil Haram, masjid kedua Masjidil Aqsa. Jarak di antaranya berapa lama? 40 tahun. Siap. Setelah itu kemudian kuda hitam yang belum kita ceritakan itu adalah Roma. Nah, Roma di sebelah utara. Ini cikal bakal peradaban Roma itu gimana, Sat? Maksudnya kan ini kayak out of story tiba-tiba loh muncul nih Roma nih. Roma itu sebenarnya dengan peradaban Yunani kan hampir-hampir sama tuh. Nah, Roma ini kan ya kalau di dalam sejarah Remulus ada di sana mendirikan kekuasaan dan mempunyai efektivitas dalam pengelolaan sehingga dia muncul menjadi kekuatan baru menantang Persia. Dan ini kan timelinenya ini kan sekitar tahun 1 ya. Nah, padahal Romawi kan kalau nggak salah berapa? 200 atau 400 sebelum Masehi ya. Minus 400 kalau nggak salah ya. Nanti coba dicek lagi atau minus 200 dan dia muncul
muncul menjadi satu kekuatan besar yang akhirnya nanti menantang orang-orang Persia. Modalnya dari mana? Maksudnya kalau tadi kan kita cerita Babylon, itu wong jelas Namrud itu koalisi sama iblis, punya ilmu-ilmu sakti mandraguna, misalkan contoh kayak tadi Mesir, kemudian mengkoptase Heksos tadi karena mereka punya banyak penyihir. Nah, Roma ini modalnya apa dia membangun peradaban? Sebenarnya menurutku nggak perlu modal sih, karena kalau dari segi keyakinan mereka keyakinannya kan adalah dewa-dewa ya, itu Pagan. Animisme atau dinamisme itu namanya. Bukan paganisme ya? Ya, paganisme atau animisme kalau nggak salah. Animal lah dari ya. Iya. Mungkin ya, pokoknya dewa-dewa lah ya. Mereka menyembah dewa-dewa. Nah, ketika mereka menyembah dewa-dewa itu mereka jadi kuat karena punya keyakinan itu. Tapi sebenarnya Romawi itu menjadi kuat itu karena pengelolaan. Tapi kalau misalnya dilihat dari segi apa namanya genealogi, Namrud itu genealoginya ada 2 kemungkinan. Kalau nggak Yafetik, maka dia Hamid. Hamid, bukan nggak mungkin Semit. Kalau nggak Hamid, dia pasti Yafetik. Itu Namrud. Kalau Roma itu Yafetik. Jadi kemampuan ekspansinya dari awal memang sudah besar. Iya, Yafetik. Yafetik kan apa namanya? Eropa kan semua utara. Iya. Dari bangsa-bangsa utara. Ini mungkin tapi agak sedikit ke skip ya, karena itu kan cerita di peradaban Nabi Nuh. Betul. Nanti kita akan jelasin lah kira-kira. Ya sederhananya Nabi Nuh anaknya 3, ada Sam, Ham, Yafet. Ham dan Yafet. Nah, Sam itu jadi bangsa Eropa, Ham itu jadi Afrika. Sam itu jadi bangsa tengah. Tadi jadi bangsa cradle of civilization. Bangsa Arab dan bangsa Yahudi itu Sem. Nah, sedangkan Yafetik itu bangsa utara orang sebut. Ham itu bangsa selatan atau bangsa kulit hitam. Ciri-cirinya kalau Yafetik tadi ekspansif, nomaden, mereka kemana-mana. Mongol nanti jadi segala rupa, Turki. Ini apa namanya? Itu loh yang ada pedang-pedang tuh apa tuh? Banyak, ada pedang-pedang juga ya Allah. Game of Thrones. Oh, Game of Thrones. Iya, Game of Thrones. Aku enggak suka itu kan ada film dewasa. Di Game of Thrones itu ada pasukan dari utara, White Walker. Orang-orang dari tempat dingin. Itu persis sama dengan penjelasannya kita. Jadi orang bengis-bengis dan dari utara, dari tempat yang dingin sehingga mereka pakai baju dari bulu. Dan kemudian mereka sangat keren dalam menunggang kuda. Nah, itu adalah bangsa-bangsa ekspansif. Romawi itu bangsa Yafetik. Oke, berarti modalnya karena dia klan Yafetik tadi itu ya. Betul. Nah, akhirnya dia menginvasi tadi Yahudi yang ada kemudian di Israel tadi itu. Dan hancur lebur berantakan. Ini berarti walaupun sudah dibantu Persia ya, tetap tahun 70. Ini sudah tahun 70, berarti sudah setelah Masehi. Jadi tahun 70 Titus itu menghancurkan kota Yerusalem. Tahun 70 Masehi. Tahun 70 Masehi. Bukan sebelum minus 70. Bukan. Sebelumnya dia udah memimpin di sana. Tapi kan tahun 0 ada Nabi Isa. Nabi Isa kan udah di Romawi. kota Roma. Betul. Nah, maka sebelum itu sudah ada di sana. Hanya pembakaran kota ini itu terkenalnya di masa Titus yang antum tampilin ini. Ini tahun 70. Ketika mereka melakukan pemberontakan. Apa namanya ya? Tis'abaf atau apa gitu, aku lupa. Nanti coba kita lihat ya. Tahun 70 nih pemberontakannya. Sehingga dibakar semua. Sampai itu dibakar kan. Bagus itu. Luar biasa. Keluarnya apa nih? Ini Raja Herodes ceritanya. Ketika ya penaklukan kota Yerusalem itu. Yang kemudian wanita-wanita diperbudak, suruh berenang di kolam-kolam segala rupa sampai akhirnya Yahudi terdesak di sana dan akhirnya dia melakukan diaspora itu bedol desa lah. Kira-kira dia terusir ke banyak sekali tempat. Ini terkoordinir apa jelang-jelangan aja, Zat? Jadi diasporanya orang-orang Yahudi ini ada banyak. Tuh kita bisa lihat ya. Jadi ketika 587 itu kan mereka kan sebenarnya kan ketika Assyria datang tahun 700-an. 700-an sebelah utara hancur. Lalu kemudian sebelah selatan hancur ketika 587 nih. Nah, 587 mereka sudah nyebar tuh. Tuh lihat tuh dari Baitul Maqdis Gaza, atau dari Yudea itu. Dari daerah Yudea, gampangnya itu pergi ke Babilonia. Nah, pada tahun 70 ketika tadi Titus tadi bakar sampai tahun 300 itu mereka nyebarnya ke seluruh Eropa. Nanti pada tahun 135 Hadrian akan membanning mereka dari Baitul Maqdis, dari kota Yerusalem. Saat itulah siapa namanya tadi Hadrian itu setelah memban orang-orang Yahudi. Hadrian ini siapa? Kaisar Hadrian. Kaisar Hadrian pada tahun 135 dia membanning orang-orang Yahudi untuk selamanya dari Baitul Maqdis, dari kota Yerusalem, dan dia membuat perubahan besar. Kata Yudea diganti menjadi Syria Palestina. Maka kita kenal sekarang dengan nama Syria Palestina. Palestina itu dari Hadrian. Dan kota itu diganti jadi dari Yerusalem menjadi Aelia Capitolina. Makanya ketika dalam hadis kita bacanya Ilia. Dari kata Aelia Capitolina.
Itu dari Hadrian tadi, salah satu kaisar Roma yang ada di situ. Betul. Nah makanya dari 370 sampai 300 itu mereka perginya kemana-mana. Karena mereka dipermasalahin dari tahun 70 masih ada di sana, diusir. Dan itu mereka di setiap tempat tuh jadi toxic nggak tuh? Semua tempat antum baca problem caused by Jews itu di Eropa, antum akan dapat list yang sangat never ending. Dan itu terulang lagi seperti masa Babylon yang dia nunggang, bikin kudeta, bikin segala makar, segala kelakuan rupa. Mereka itu. Makanya kalau mereka itu nggak jadi baik, mereka pasti jadi jahatnya parah. Yeah. Karena kenapa? Karena kemampuan mereka tinggi. Yeah. Jadi kalau orang-orang yang spesial itu ya, kalau nggak jadi baik banget pasti jadi jahat banget. Itu ya katanya si siapa Nazi itu. Iya. Hitler ya. Nggak mungkin in between. Iya, maksudnya aku sengaja sisain gitu biar kalian itu tahu sebetapa nyebelinnya mereka. Lebih lucu aja. lagi adalah konsep orang-orang Eropa ketika mereka itu ngelihat kasus kayak gini, itu Hitler bilang, ya udah kalau kalian memang merasa bahwa ini aku yang lakukan salah, kalian ambil dong mereka. Mau nggak kalian ambil? Nggak ada yang mau. Nah kalau nggak ada yang mau ya udah, aku tuh cuma tukang bersih-bersih kalian. Karena kalian nggak ada yang mau dia. Nah itu yang logika yang sama dipakai di Gaza. Siapa yang mau ngambil Gaza kata Israel? Kok orang-orang Arab nggak ada yang mau ngambil Gaza? Loh itu logikanya Hitler. Kalau nggak mau aku bunuhin. Gila. Luar biasa kan. Aduh. Ya sekarang kita masih punya PR terakhir nih, yaitu menjelaskan Nasrani. Nah kalau tadi kan Yahudi sudah clear ya. Gitu. Jadi sekarang kita mau cerita tentang Nasrani. Ini aku skip aja. Ini cuma cerita statistik doang. Nah ini cerita tentang peradaban Persia. Terus kemudian ini kayak kekuatan mereka dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu ya. Nah kalau Roma itu berkuasa 27 sebelum Masehi. Walaupun tadi minus 400 mungkin sudah berkembang mungkin ya. Nah sampai 1453 ini Roma Timur ya, Bizantium hancur di tangan Muhammad Al-Fatih ya. Nah luas kekuasaannya sekian. Nah intinya adalah katanya ribuan nabi itu diturunkan di masa-masa itu. Gitu untuk menyadarkan orang-orang di Kapitolia itu tadi itu. Alia Capitolina Capitolina tadi itu. Nah terus kemudian cerita kita langsung skip ke Nabi Isa. Nah, bagaimana ceritanya dari kisahnya Nabi Isa ini kemudian muncul penyebutan Nasrani? Untuk itu kita pikir karena sudah dekat maghrib, maka kita akan lanjutkan dalam episode berikutnya. Jangan lupa subscribe Yuk Ngaji TV, YNTV, dan jadi membership. Mudah-mudahan kita bisa bahas ini pada kesempatan berikutnya.